wa ta'ala memandang kita semuanya dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan kasih sayangnya, sehingga Allah berkenan untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Allah tutupi semua aib, cacat dan kekurangan kita, dan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, baik itu hajat-hajat dunia dengan segenap kemudahan, dan hajat-hajat akhirat dengan maghfirah dan ampunannya. Bahas satu hadis, yakni sabda daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadithul awal an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang penyayang itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang mempunyai sifat belas kasih, orang yang punya sifat kasih sayang kepada siapapun, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada semua makhluknya Allah, maka siapa orang yang di dalam hatinya ada kelembutan, ada kasih sayang kepada sesama makhluknya Allah, maka orang tersebut akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, sayangi semua yang ada di muka bumi. Yarhamukum man fis sama, maka akan sayang kepadamu siapa saja yang ada di langit. Allah akan sayang kepadamu, para malaikat-malaikat akan sayang kepadamu, semua roh para anbiya akan sayang kepadamu, semua rohnya orang-orang yang beriman, orang-orang soleh akan sayang kepadamu. Di mana intinya? Ketika engkau punya kasih sayang, ketika engkau punya belas kasih, kelembutan hati kepada sesama manusia dan kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sekarang sudah mulai asing. Zaman akhir yang seperti ini banyak orang yang kehilangan cinta, banyak orang yang kehilangan kasih sayang. Mereka sudah gak peduli lagi dengan tetangga kanan kirinya. Mereka tidak peduli lagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka punya prinsip, yang penting saya yang kenyang, yang penting saya yang menang, gak ngurus orang lain. Ini bahaya. Kalau sudah orang kehilangan cinta, kehilangan kelembutan hati, kehilangan kasih sayang, maka Allah tidak akan pernah memandang dia dengan kasih sayangnya. Berapa banyak orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi wali-walinya Allah, oleh karena hatinya lembut, oleh hatinya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Siapa yang sayang, maka akan disayang oleh yang maha penyayang, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi muwafaqati hadzal hadisi hikayatun an Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sesuai dengan hadis ini, itu ada riwayat
daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kana yamshi fi sukakil madinati fara'a sabiyyan kana fi yadihi usfurun wa kana yal'abu bihi. Suatu ketika Sayyidina Umar pernah berjalan di jalan daripada kota Madinah. Lalu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab tadi ini melihat ada seorang anak kecil yang di tangannya ada seekor burung, dan anak kecil tadi ini memainkan akan burung tadi itu. Ditarik sayapnya, ditarik kakinya, dibuat mainan oleh anak kecil tadi. Maka Sayyidina Umar bin Khattab tadi ini farahima Umar dzalikal usfura. Lalu Sayyidina Umar ini enggak tega lihat burung yang dibuat mainan oleh anak kecil tadi, enggak tega melihat burung, enggak tega. Lalu Sayyidina Umar fastarahu min as-sabiyyi fa'aqtaqahu. Dibeli itu burung oleh Sayyidina Umar. Hei anak kecil, apakah itu adalah burung kamu? Iya. Boleh nggak aku beli? Oh boleh, silakan. Diganti pakai uang sama Sayyidina Umar. Senanglah anak kecil. Burungnya diambil, ganti duit. Dibeli sama Sayyidina Umar. Setelah dibeli itu burung, dilepaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Burung tadi dibebaskan supaya tidak dibuat mainan oleh anak kecil tadi. Kita lihat apa endingnya. Falamma tuwaffiya Umar radhiyallahu taala anhu, maka setelah kematian daripada Sayyidina Umar bin Khattab, setelah Sayyidina Umar itu meninggal dunia, ra'ahu jumhur fil manam, maka kemudian para ulama-ulama di kota Madinah tadi itu melihat di dalam mimpinya. Jadi banyak orang, para ulama itu dalam mimpinya melihat apa? Bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab yang sudah meninggal dunia. Fasa'alu, lalu mereka itu bertanya kepada Sayyidina Umar yang sudah meninggal dunia tadi itu, anil halihi, tentang keadaannya. Faqalu, maka orang yang bermimpi tadi tanya sama Umar, ya Umar, ma fa'alallahu laka, wahai Umar, apa yang telah diperbuat Allah kepadamu di dalam kubur ini? Apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Qala, maka menjawab Sayyidina Umar bin Khattab, kata Sayyidina Umar, ghafarali wa tazawaza anni. Kata Sayyidina Umar, Allah memberikan ampunannya untukku. Allah juga memaafkan semua kesalahan-kesalahanku. Qalu, ulama yang bermimpi tadi bertanya kepada Sayyidina Umar, bi ayyi syai'in, wahai Umar, dengan sebab apa engkau mendapatkan ampunan Allah? Nih, dengerin baik-baik. Ketika ditanya oleh ulama yang bermimpi Umar, ya Umar, kau dapat ampunan Allah itu dengan apa? Sampai Allah itu memaafkan kesalahanmu itu karena apa? Bijudika, apakah karena kedermawananmu? Karena Sayyidina Umar ini dermawan banget. Sayyidina Umar dermawan sekali. Apa yang dia miliki dikasihkan sama Sayyidina Umar. Au bi'adlika, atau karena engkau adalah orang yang adil, seorang Amirul Mukminin yang sangat adil, menegakkan hukum adil Sayyidina Umar. Au bizuhdika, atau karena kezuhudanmu. Sayyidina Umar ini orang yang zuhud. Suatu ketika ada karena keadilanmu atau karena kedermawananmu. Qala, maka menjawab Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kata Sayyidina Umar, lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni bit turabi wa taraktumuni wahidan. Kata Sayyidina Umar, setelah kalian itu meletakkan aku di dalam kubur, lalu kemudian engkau menutupi aku dengan tanah, dan kalian meninggalkan aku sendirian di dalam kubur. Ingat, semua kita bakal mendapatkan ini.
Semua kita akan melewati yang seperti ini. Siapapun Anda, apakah sampean orang kaya banyak duitnya, apakah kita ini orang miskin yang tidak punya apa-apa, semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kemudian kata Sayyidina Umar, ketika aku sendirian dalam kubur, maka datanglah masuk dua orang malaikat dengan haibah yang luar biasa, dengan kewibawaan yang sangat biasa, luar biasa. Sampai-sampai Sayyidina Umar mengatakan, aku sungguh sangat ketakutan. Ini Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar. Apalagi cuma Umar ini buntung halaban, buntung apa nih? Buntung dan habis mar, sudah lama. Ini Sayyidina Umar kayak begitu. Apalagi kita. Apa kata Sayyidina Umar? Ketika dua malaikat Munkar dan malaikat Nakir masuk ke dalam kubur, kata Umar, "Tara akli." Kamu tahu enggak, kata Umar? Waktu datang itu dua malaikat blank. Bahasanya tara akli itu blank. Tara itu terbang, akli itu akal, artinya akalku hilang. Saking takut. Dengan dua malaikat tadi itu. Wa ta'attu mafasili, dan tahukah engkau ketika malaikat dua itu masuk dalam kuburku, ini semua persendihanku bergetar kencang karena hebatnya dua malaikat Munkar dan Nakir yang masuk dalam kubur tadi. Wa akhadani, lalu orang tadi itu memegang aku, mengambil aku. Wa ajlasani, dan mendudukkan aku. Besok kita juga begitu. Wa arada an yas'alani, lalu malaikat tadi itu mau bertanya kepadaku, ya, ingin menyampaikan pertanyaan kepadaku. Fasami'tu nida'an minal hatif. Lalu kemudian ketika malaikat itu hendak bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab dengan pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur sudah apa belum nih? Halo, udah apa belum? Apa kata suara tadi itu? Tinggalkanlah hambaku ini. Tinggalkanlah hambaku ini. Wala tuhawwifahu, dan janganlah engkau bikin takut dia. Jangan kau bikin takut hambaku ini. Karena sesungguhnya aku inni rahmatuhu, karena sesungguhnya aku telah memberikan rahmatku kepadanya. Wa tajawaztu anhu, dan aku sudah memaafkan kepadanya. Li'annahu, karena sesungguhnya dia ini orang, yakni Sayyidina Umar bin Khattab rahimah usturan fid dunya, karena orang ini pernah sayang kepada seekor burung, pernah nolong seekor burung, maka farahimtuhu fil uqba, maka aku pun berikan rahmat, cinta dan kasih sayang dia di dalam kuburnya ini. Alhamdulillah. Siapa